Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia Allah telah menciptakan untuk istri-istrimu dari jenis kamu sendiri. Maksudnya Allah ciptakan baik umpamanya dari pasangan suami istri. Allah akan ciptakan bayi dari pasangan suami istri. Dengan sebab kerjasama yang baik suami istri tersebut, air sperma masuklah ke dalam rahim, Allah tentukan akan jadi anak. Kemudian dari rahim pasangan yang lain juga Allah ciptakan buat pasangannya. Pasangan yang pertama memiliki bahannya anak bayi laki-laki. Dia akan dikasih nama Ahmad, seumpama Ahmad. Kemudian Allah ciptakan dari pasangan, dari belahan jiwanya si Ahmad akan wanita, seorang wanita atau anak. Nanti dia akan besar menjadi wanita dari belahan jiwanya si Ahmad. Keduanya saling membesarkan dengan proses, kemudian lahir, kemudian keduanya diproses masa pembesarannya. Begitu sudah besar, karena memang sudah pasangan belahan jiwanya Allah ketemukan. Padahal seumpamanya si Ahmadnya di Surabaya, ya, itu yang pasangannya Allah ciptakan dikasih nama Fatimah umpamanya. Fatimahnya di Medan. Itu pada suatu ketika bisa ketemu. Allah ketemukan. Umpamanya keduanya datang ke Jakarta, yang satu kerja, yang satu juga silaturahmi, ketemu di Jakarta. Maka jadilah ya sebagai pasangannya Ahmad dan Fatimah. Bila pasangannya si Ahmad Allah ciptakan hanya satu pasangan, maka dia seumur hidup akan memiliki hanya satu istri. Anaknya siapa-siapa itu udah Allah prediksi dari jauh-jauh hari. Bila Allah ciptakan dari belahan jiwanya si Ahmad ada 2 wanita atau ada 3, dan nanti dia pasti Allah ketemukan ketiga-tiganya. Ya prosesnya umpamanya yang pertama, begitu sudah punya anak 3 meninggal, Allah ketemukan dengan pasangan yang kedua. Yang kedua punya anak 2 meninggal, Allah temukan punya dengan pasangan yang ketiga, jadi istrinya sampai 3. Itu memang sudah Allah ciptakan dari belahan jiwanya 3 ya 3. Dan yang ketiga ya sampai dia meninggal dunia. Ada juga yang seumpama Allah ciptakan ketiga pasangan, ya belahan jiwanya, sekaligus secara ya istilahnya dalam satu waktu. Tiga-tiganya pasangannya ketemu tuh dalam satu waktu. Allah ketemukan kepada si Fatimah umpama, yang kedua Badriah, yang ketiga Ruqayyah. Cuma si Ahmad ini sebagai suami nikah kepada yang pertama Fatimah, punya anak umpamanya udah 2-3. Namun dia secara diam-diam di mana-mana nikah lagi. Nah kemudian udah punya anak 2, baru istri pertamanya tahu. Karena istri pertamanya ngerti, dia bisa ngaji, dia paham. Karena itu adalah
keputusan Allah yang memutuskan semacam itu untuk mengembangkan banyak manusia dengan cara semacam itu, maka istri pertama tidak akan marah, tidak akan menghakimi suaminya. Dan dia terima itu. Makanya kan kita punya istri harus yang bisa ngaji semacam itu. Bila menemukan hal semacam ini, dia tidak akan marah. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, kepada istri pertama, kalau memang mengalami hal yang semacam itu, karena dia tahu dia ngaji, dia paham, pasti dia tidak menghakimi suaminya. Karena itu keputusan Allah, model cara Allah untuk mengembangkan banyak manusia dengan cara semacam itu. Nah itu maksud Allah ciptakan istri-istrimu dari belahan jiwamu sendiri, itu maksudnya semacam itu. Namun bagi orang yang Allah ciptakan pasangannya hanya satu, ya satu seumur hidup dia. Ada juga yang tidak diberikan pasangan oleh Allah. Contoh, Gopur lahir. Allah tidak ciptakan pasangan buat dia. Begitu lahir besar. Sebelum keburu nikah, dia sudah diambil oleh Allah. Meninggal dunia. Berarti memang Allah sudah prediksi itu. Bahwa Gopur tidak akan punya pasangan sebelum meninggal, makanya Allah panggil dia. Itu ada yang semacam itu. Nah itulah proses tentang memperbanyak keadaan hamba Allah atau memperbanyak keadaan manusia, prosesnya semacam itu. Ya mudah-mudahan bagi wanita-wanita kita atau istri-istri kita yang mengalami hal yang semacam itu, mudah-mudahan karena dia ngerti ilmu pengetahuan agama, insya Allah dia tidak akan menghakimi suaminya, tidak akan marah-marah, dan dia terima itu. Maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya. Litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha. Supaya hidup tenang dengannya, dengan istri tersebut. Jadi dengan sebab berpasangan atau kita punya istri, hidup beda, sangat berbeda dengan sendirian. Itu akan berfungsi supaya kamu hidup tenang, nyaman terhadap istrimu itu. Makanya bila kita dapat rezeki besar, ya Allah ciptakan pasangan istri kita cantik jelita, lebih nyaman lagi. Ya, lebih nyaman lagi, cantik jelita. Jadi profil wanita yang cantik jelita itu kan diantaranya. Kalau kata orang Betawi, putih rang dara, kurus tinggi, langsing, dada rata. Itu istilah Betawi. Wajahnya mirus daun sirih, bulu matanya lentik, matanya belok, mulutnya mirus, ya mulutnya mirus seperti daun sirih, lehernya kocetan, pipinya rada kempot kalau dia ketawa. Itu kata orang Betawi, profil wanita cantik semacam itu. Pinggangnya genting, ya tidak, itu namanya tidak besar, genting. Pinggulnya agak naik ke atas, kemudian kakinya bunting padi, tepakannya tepakan kuda atau tepakan ombak air. Ini kata orang Betawi, profil wanita yang cantik semacam itu. Kita punya istri cantik, umpamanya semacam itu, insya Allah tenangnya luar biasa. Kapan-kapan melihat wanita lain di jalan atau di mana nggak bakal ketarik. Istrinya lebih cantik kok. Ya tidak akan ketarik, istrinya lebih cantik. Berbahagialah.
Giliran keundangan, seumpama sama istri yang cantik, dia naik motor di belakang, suaminya di depan. Yang melihat geleng-geleng kepala luar biasa. Ahmad, pasangan yang sangat ideal. Suaminya ganteng kata orang. Istrinya luar biasa cantiknya. Dua-duanya rezeki namanya. Kemana-mana dia selalu bersama. Kemudian Allah berikan keturunan. Padahal sudah punya anak 3-4. Tapi postur tubuh istrinya itu masih sekel aja. Masih kayak perawan aja. Luar biasa. Semakin banyak punya anak dia, semakin terhadap keluarganya semakin greget lagi, semakin giat lagi, semakin maksimal lagi, semakin sepuh, semakin tentramlah dia. Ini ya, jadi memang tujuan pernikahan ya semacam itu, untuk mendapatkan keturunan yang solihin wasolihat, mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Itu memang tujuan pernikahan semacam itu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya amin ya rabbal alamin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikan di antara kamu itu rasa kasih sayang dan rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah ciptakan dari hasil pernikahannya itu mawaddah warahmah. Beda pengertian mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu unsur kecintaan yang munculnya dari lubuk hati masing-masing. Namun di kebanyakan yaitu diinikan dengan hawa nafsu, didominasi oleh hawa nafsu. Jadi suami cinta terhadap istrinya baru timbang level mawaddah, itu dia sangat cinta terhadap istri yang dibubuhi dengan hawa nafsu. Makanya pada fase ini banyak ya, kita lihat itu yang pada putus, yang pada pisah, pada akhirnya balik lagi. Sebab masih pada level mawaddah yang diunsuri dengan kecintaan yang luar biasa, yang diprakarsai dengan hawa nafsu yang luar biasa. Maka kadang terjadi salah paham dan lain sebagainya, pisah, kadang balik lagi. Kadang istrinya itu ya sampai pisah lah, sampai nikah lagi dia kepada orang lain, suaminya nikah lagi kepada orang lain. Sebab baru sampai di label mawaddah. Bila sudah sampai label warahmah, mawaddah atau warahmah, ini kalau sudah warahmah, kedua pasangan sudah banyak punya anak, ya, apalagi sudah punya menantu. Jadi cinta terhadap istrinya itu berlandaskan warahmah. Lebih banyak sayangnya ketimbang nafsunya. Jadi beda antara mawaddah warahmah. Mawaddah cinta terhadap istri lebih banyak nafsunya ketimbang sayangnya. Warahmah cinta terhadap istri lebih banyak sayangnya ketimbang nafsunya. Jadi sayangnya lebih besar. Itu perbedaannya. Nah sekarang ya indikator
keluarga yang sakinah itu modelnya gimana? Nah, indikatornya tuh. Jadi modelnya gimana? Keluarga yang sakinah itu indikatornya apa saja? Indikatornya berdiri di atas keimanan. Jadi dia apa namanya? Berumah tangga itu berdasarkan keimanan. Yang kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Jadi dia tidak tinggalkan ibadah. Maka ibadah ini sangat menentukan kepada keluarga setiap orang. Orang yang berumah tangga, kemudian dia imannya kuat, ibadahnya pun tekun, pasti dia akan kuat meskipun diterpa dengan berbagai macam terpaan. Orang yang berkeluarga itu diumpamakan seperti orang yang mau menyeberangi lautan yang begitu luas. Tanpa kapal tidak akan sampai ke sebelah sana. Kapalnya itu ya ketakwaan. Bila takwanya kuat, artinya kapal yang dia gunakan besar, akan menyeberangi lautan bersamanya. Diterpa berbagai macam ombak, angin, dan lain sebagainya, tidak akan goyah. Sebab kapalnya besar. Insya Allah sampai kepada tujuan ke sana, sebelah sana. Apa tujuannya itu? Mawaddah warahmah sakinah. Tujuannya memiliki keturunan secara sah. Nah, oleh karena itu sangat penting benar. Ketakwaan itu betul-betul ditingkatkan dalam setiap keluarga. Karena ketakwaan itu diumpamakan seperti kapal yang begitu besar. Mengarungi lautan yang begitu luas meskipun diterpa dengan berbagai macam ombak, angin, dan lain sebagainya. Dia tidak akan goyah. Keluarga yang mawaddah sakinah warahmah, insya Allah dia akan memiliki ketakwaan yang begitu kuat. Ibadah selalu dia laksanakan. Kemaksiatan selalu dijauhkan. Insya Allah masing-masing kita semua akan memiliki itu dan kita akan selamat sampai kepada tujuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Yang ketiga, profil mawaddah warahmah mentaati ajaran agama betul-betul secara maksimal. Yang keempat, saling mencintai dan menyayangi. Jadi profilnya saling mencintai dan menyayangi. Istri cinta sama kita, kita sangat cinta kepada istri. Saling menyayangi. Jangan di waktu pacaran aja saling cinta menyayangi. Begitu sudah punya istri, sudah punya anak 2, 3, beda lagi. Cinta dan sayangnya. Jangan semacam itu. Harus betul-betul terus yang kita cintai adalah istri kita. Dia adalah wanita satu-satunya di dunia ini yang paling cantik. Itu menurut keyakinan kita. Menurut kemauan kita semacam itu. Jadi kita menganggap istri kita lah yang paling cantik. Jadi kita saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian yaitu saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Program suami didukung sama istri. Istri juga bila punya program, ya pasti didukung oleh suaminya. Kemudian tidak saling mengeluarkan kata-kata yang kasar. Selalu kata-kata yang baik-baik. Bicara yang baik-baik. Lagi apabila sudah punya keturunan. Itu kalau sudah punya keturunan hati-hati. Kita bicara di hadapan keturunan kita juga. Sebab itu pembicaraan langsung direkam oleh anak-anak keturunan kita. Makanya
bicara-bicara yang kurang baik, bicara kasar, bicara yang kurang bagus kalimatnya, jangan sampai didengar oleh anak keturunan. Dan anak keturunan itu bisa bahasa ya dari kita masing-masing, dari lingkungannya. Lingkungannya baik, nanti dia bahasanya bagus, akhlaknya bagus, karena lingkungannya baik. Nah ini diantara profil ya keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Jadi keluarga yang mawaddah sakinah itu memiliki cinta kasih, ya cinta kasih yang luar biasa, saling memiliki, ya saling memiliki. Terdapat ketentraman dan ketenangan yang luar biasa. Itu keluarga mawaddah sakinah warahmah. Nah, mendukung profesi satu sama lain, membangun keluarga yang amanah daripada amanat Allah. Ya mudah-mudahan kepada kita semua akan Allah berikan keluarga mawaddah sakinah warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah tentukan buat pasangan-pasangan itu anaknya, anak keturunan. Ya di antara kita ada yang Allah berikan keturunan punya anak laki saja. Ya, laki saja. Ada yang perempuan saja. Ada yang laki, ada yang perempuan. Dan nama-namanya siapa, berapa kita akan punya anak sudah Allah tentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian anak kita punya istri siapa, anaknya siapa-siapa, rezekinya pun sudah Allah berikan pasokan kepada masing-masing anak kita dan kepada kita semua. Rezeki sudah Allah tentukan jauh-jauh hari sebelumnya untuk dia. Ketika dia hidup di dunia ini baru rezeki itu disalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kepada kita semuanya akan mendapatkan anak keturunan yang kita inginkan. Apakah 3, apakah 4 ada laki dan perempuan, apakah 6 ada laki dan perempuan, apakah laki saja. Kalau memang Allah amanatkan laki saja nggak punya anak perempuan, ya terima. Sebab itu keputusan Allah. Ada juga orang yang pengen punya anak perempuan, habis dia punya anak laki terus nikah lagi kepada yang lain, ya tetap juga dia punya anak laki lagi. Makanya kalau dipunya anak laki terus, ya udah terima saja. Ya berdoa sih berdoa pengen punya anak perempuan, tapi Allah kalau nggak kasih ya sudah. Kemudian ada juga orang yang punya anak perempuan terus pengen punya anak laki. Berdoa siang malam, ya memang Allah sudah gariskan dia punya anak perempuan, perempuan terus. Makanya punya anak laki dan perempuan sama saja harus terima, sebab itu merupakan amanat dari Allah. Ada lagi yang Allah ciptakan kedua pasangan itu mandul. Itu sudah Allah tentukan. Meskipun berbagai macam cara tetap mandul lah dia. Ya, sebab sudah Allah tentukan. Ya mudah-mudahan keturunan kita banyak yang tidak mandul, yaitu akan memiliki banyak keturunan sebab sangat dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah profil keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kepada kita semuanya akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.